Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Tentu sehat-sehat kan? Nah, jika sudah membuka video pembelajaran ini, maka kita akan melanjutkan materi pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester 1, yaitu masih tentang dimensi ruang ya nak, bab 1. Nah, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang jarak titik ke bidang. Jika pada video pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, maka pada video pembelajaran kali ini kita belajar tentang jarak titik ke bidang. Jika terdapat suatu titik P dan bidang V, nih titik P dan bidang V. Jarak titik V ke bidang V adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik P ke bidang V. Pada gambar di samping, ruas garis terpendek tersebut adalah VV aksen. Ini dia ruas garis terpendeknya. Nah, konsepnya di sini harus tegak lurus ya, nak. Semua harus tegak lurus. Garis titik ke titik, jarak titik ke titik, dia konsepnya tegak lurus. Harus. Nah, karena dia nanti menggunakan Pitagoras. Jarak titik ke garis juga tegak lurus. Nah, begitu juga dengan jarak titik ke bidang, harus tegak lurus garisnya ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Panjang rusuk-rusuk balok ABCD EFGH adalah 4 cm. AB-nya 4 cm, AD-nya 3 cm, dan AE-nya 5 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang ACGE. Titik B, ini dia titik B ya, ke bidang ACGE, ini bidangnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat. Bidang ABCD melalui titik B dan tegak lurus AE. Bidang ABCD melalui titik B, iya benar, ABCDE. ABCD ini alas ya, melalui titik B. Tegak lurus AE. Nah, bidangnya, iya tegak lurus ya. Nah, ini AE, tegak lurus terhadap bidang ABCD. Salah satu rusuk ACGE. AE panjangnya berapa tadi? 5 cm ya, rusuk ya. Kemudian sehingga AC merupakan perpotongan bidang ABCD dengan ACGE. AC merupakan perpotongan bidang ABCD dengan ACGE, ya benar ya. Perpotongan, tengok yang satu bidangnya tegak, yang satu bidangnya ini alas ya, kan dia pertemuannya di sini, dia pertemuan atau perpotongannya ya, perpotongan bidangnya. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di B. Perhatikan ABC siku-sikunya di B, benar ya? Ya pasti siku-siku lah. Kenapa? Karena dia alasnya berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang setiap sudutnya itu 90 derajat. Makanya dia siku-siku. Nah, kemudian berarti AC bisa kita cari menggunakan apa? Dalil Pitagoras. Nah, berarti AC sama dengan akar dari kuadrat AB ditambah kuadrat BC. Nah, makanya AC sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5. Dapatnya dari mana nih 5? 16 ditambah 9. Nah, kan akar 25. Akar 25 itu 5 cm. Akar 25 itu 5. Berarti panjang AC ini sama dengan 5 cm. Jarak titik B ke bidang ACGE diwakili oleh garis BB aksen ya. Jarak titik B ke bidang ACGE ini diwakilin ini aja, B ke garis AC ini aja, karena AC kan termasuk bagian dari ACGE. Nah, BB aksen ini tegak lurus ya, seperti yang Bapak bilang tadi, konsepnya harus tegak lurus dia. Nah, berarti bisa menggunakan kesamaan luas segitiga. Nah, walaupun luas segitiga itu sebenarnya ada setengah dikali alas kali tinggi ya, karena sama-sama ada setengahnya, jadi kita gunakan yang ini aja, sisi dikali, bukan sisi, alas dikali tingginya. Nah, alas misalkan ABC siku-siku di B, kita anggap aja AB ini alas, BC ini tinggi ya, atau bisa juga dibalik, BC ini alas dan AB nya tinggi, terserah, pokoknya mana yang enak lah menurut kalian. Tapi kalau menurut Bapak lebih enak ini, kita anggap AB ini sebagai alas, BC ini tinggi. Kemudian bisa juga kita pandang sebagai AC ini sebagai alas, bisa juga, dan BB aksen sebagai
tinggi. Maka diperoleh dua persepsi ya. Alas 1 tinggi 1, alas 2 tinggi 2 ya. Nah, maka bisa kita buat seperti ini. AC alas dikali BB aksen, B aksen tinggi, sama dengan AB juga alas dikali BC juga tinggi. Makanya bisa kita menggunakan persamaan ini. Nah, yang mau kita carikan BB aksennya. BB aksennya ini berarti sama dengan AB dikali BC, kita pindahkan AC-nya ke ruas kanan menjadi pembagian AB dikali BC per AC. Sehingga diperoleh tinggal dimasukkan angkanya. AB sama dengan 4, BC sama dengan 3, AC sama dengan 5. Berarti BB aksennya itu sama dengan 12 per 5. Artinya apa? Berarti jarak titik B ke bidang ACGE itu sama dengan 12 per 5 cm. Sampai sini bisa dipahami nak? Nah, yang ini tadi kenapa samaan luas segitiga, kenapa Pak nggak ada setengahnya? Kenapa Pak? Ini kan sama-sama bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena dia sama-sama memiliki setengah. Rumus luas segitiga kan setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali alas kali tinggi. Setengahnya ini sama-sama kita hilangkan aja, nggak apa-apa kalau dia sama-sama ada di ruas kiri dan di ruas kanan. Yang nggak boleh kalau dia salah satu di sini ada setengahnya, misalkan ya. Di sini ada setengah, di sini nggak ada. Ini nggak boleh kita hilangkan, harus kita masukkan semua unsurnya. Nah, gitu ya. Habis ini bisa dipahami. Nah, kenapa ini tadi jarak titik B ke bidang ACG? Kenapa Pak nggak ngambil di tengahnya sini, Pak? Nah, kalau bidang kan biasa ngambilnya di tengah-tengah kan, nggak mesti. Kalau dia seperti ini, konsepnya tadi tetap harus titik ke bidang itu harus garis terpendek, ya kan? Ruas garis terpendek dan tegak lurus. Makanya ya udah kita tarik aja yang terpendeknya, berarti kan kemari dia ke garis ini. Nah, ke garis AC. Makanya kita cari dan dia harus tegak lurus. Nah, pokoknya intinya kalau dia jarak titik ke bidang itu pasti konsepnya nanti hampir sama kayak jarak titik ke garis menggunakan persamaan segitiga, persamaan luas segitiga. Nah, mungkin ini dulu lah ya, nggak usah terlalu banyak, pahami aja dulu tentang jarak titik ke bidang ini, apa-apa aja tadi konsepnya, ya kan, dan perhatikan contohnya ini juga. Nah, untuk selanjutnya nanti contoh selanjutnya akan Bapak jelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Bapak harap Ananda semua bisa memahami materi yang Bapak jelaskan. Dan jangan lupa sering berlatih di rumah. Dan Bapak yakin kalian pasti bisa jika sering-sering berlatih dan menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti. Misalkan, Pak, saya tidak tahu tentang ini. Nah, tanyakan aja ya nak sama Bapak ya lewat WA boleh ya. Nah, Bapak cukupkan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.